Itu di dunia. Kalau di akhirat, wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di akhirat Allah akan menjanjikan dia akan dibangkitkan dalam keadaan matanya buta. Pada saat dia dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan mata buta, dia klarifikasi. Dia tanya sama Allah, "Ya Rob, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basiran." Mengapa mataku jadi buta? Padahal dulu waktu di dunia mataku bisa melihat. Dijawab sama Allah, "Kadzalika ataska ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa." Demikian dulu waktu di dunia kamu punya mata, matamu bisa melihat. Datang ayat-ayatku, matamu pura-pura buta. Dulu waktu di dunia kamu punya telinga, telingamu bisa mendengar. Dibacakan ayat-ayat Allah, tapi telingamu pura-pura tuli. Dulu waktu di dunia kamu punya akal, akalmu bisa berpikir, tapi datang diajak memahami ayat-ayat Allah, tapi akalmu pada saat itu pura-pura amnesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di Mami Talk di bulan yang istimewa, dan insya Allah kita akan menghadirkan tamu istimewa dengan membahas sesuatu yang sangat istimewa. Di malam yang spesial, di malam yang istimewa, kita akan membahas sesuatu yang selama ini kita bersama hidup dengannya. Kita berupaya untuk selalu mengejar agar bisa jatuh cinta tetap dengannya. Kita berupaya untuk selalu mengikuti panduan pedoman yang disampaikan di dalam sesuatu yang amazing ini. Dan malam ini kita akan bahas tentang nuzulul Quran. Tapi sebelumnya, kalau sebelumnya para narasumber Ramadan Research itu bertarung bertatap-tatapan dengan kamera sendiri-sendiri. Malam ini kita undang mereka, tapi sayangnya tidak hadir semua. Tapi ini ada 3 tamu istimewa yang hadir, yang biasa membawakan Ramadan Research tiap hari sepanjang Ramadan. Kita kumpulkan malam ini, kita akan bincang-bincang sesuatu yang amazing, sesuatu yang istimewa, yaitu tentang nuzulul Quran. Langsung kita salaman-salaman dulu. Saya ini belum bitaqabbalallahu minna wa minkum. Insyaallah. Ya. Ada di kanan saya Ustadz Kwarzi, di sebelah kiri saya Ustadz Samsudin, dan yang paling tua di antara kita semua Ustadz Ari Adiatma. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Kita bincang-bincang lagi Ustaz. Kalau terakhir kita bertemu di Mabitok tema tentang rojab. Ya, betul. Ya, Ustadz Samsudin tidak datang pada saat itu. Ya, banyak jadwal ceramah Ustadz ya. Kita sebelum bincang-bincang masalah Al-Quran ini, atau bicara tentang nuzul Al-Quran, kita bicara dulu fakta yang menarik tentang kondisi umat Islam saat ini, yang dimana lagi masih banyak carut-marut persoalan di tubuh kaum muslimin, apakah di Indonesia ataupun kemudian di luar Indonesia. Yang terbaru lagi, kematian dari Ayatollah Ali Khomeini, yang kemudian ternyata direspon oleh pemerintah Iran dengan menyerang pangkalan-pangkalan militer Amerika, menyerang Tel Aviv, ya. Dan ini bisa jadi berkepanjangan, juga akan mengakibatkan juga dampak-dampak yang besar di dunia, termasuk kaum muslimin dan sebagainya dan sebagainya. Saya kadang pribadi merenungi bahwa pasti ada sesuatu di dalam dinamika kehidupan kaum muslimin, ya, yang di sana terlupakan, atau di sana ada yang kurang mengindahkan dari lembaran-lembaran suci Al-Quran, sehingga selalu banyak kemudian persoalan-persoalan yang hadir. Kenapa tidak? Karena seperti yang kita pahami Ustaz-Ustaz sekalian, bahwa Al-Quran itu secara umum tujuannya adalah yang pertama sebagai hudan linnas,
yang kedua sebagai wabayinati minal huda, dan yang ketiga sebagai al-furqan. Artinya kalau tiga hal ini kemudian ditegakkan, dijalankan, akan lahir kehidupan yang harmonis. Akan lahir kehidupan yang penuh dengan petunjuk-petunjuk yang menghantarkan kepada kebenaran. Dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, untuk itu menarik kita kupas hal-hal lain tentang persoalan Al-Quran ini. Namun sebelumnya, mungkin untuk awal, masalah yang pernah kita bahas di Ramadan Recharge selama ini, Ustaz-Ustaz sekalian, ini pasti tidak keluar konteksnya dari kita ingin menyampaikan ayat-ayat tentang Al-Quran ataupun kemudian sunnah Nabi. Namun kalau kita menyimak dari penyampaian-penyampaian Ustadz semuanya, apakah ini bisa kita katakan bahwa masih banyak hal yang sebenarnya belum kita kupas tentang makna dari Al-Quran ini, yang belum kita pahami lebih mendalam dari makna Al-Quran ini, karena menarik itu yang disampaikan oleh Ustadz-Ustadz sekalian. Tema-tema yang kelihatan sederhana tetapi banyak orang yang tidak memahami, banyak yang tidak mengetahui. Nah, kita siapa dulu nih? Ya, saya mau aja bincang ini. Ustaz Sam, Ustaz Ari. Saya dikit lagi ngantar. Iya, iya. Spesialnya sebenarnya Al-Quran. Kalau kita semakin mendalami, semakin melebur dengan Al-Quran ini, semakin kita mengetahui kedahsyatan dari Al-Quran, amazingnya Al-Quran, maka sebenarnya apa yang bisa kita harapkan, apa yang bisa kemudian kita bisa wujudkan di tengah-tengah masyarakat ini dengan Al-Quran. Saya mulai dari mana dulu ini? Ini Ustaz. Silakan. Jadi tadi Ustaz menyampaikan bahwa Al-Quran itu adalah Al-Furqan. Iya. Dan hudan dan seterusnya. Ada juga satu lagi sebagai tambahan Ustaz, yaitu syifa sebagai obat. Nah, ini analoginya juga kalau kita samakan dengan obat, apakah obat yang kita dapatkan dari dokter itu bisa insya Allah atas izin Allah menyembuhkan kita kalau hanya obat itu diletak di meja tanpa diminum nih Ustaz. Jadi kenapa dunia saat ini bermasalah atau tidak baik-baik saja, seperti menambah lagi catatan persoalan fakta kita hari ini, yakni konflik atau perang yang baru-baru terjadi, Iran, Israel dan Amerika, dan kondisi dunia yang makin buruk, itu karena memang Al-Quran ini hanya dibaca saja atau bahkan berdebu dilupakan setelah bulan Ramadan. Jadi kalau kita ingin sembuh, benar-benaran sembuh, maka obat yang kita dapatkan dari dokter itu memang harus diminum sesuai dengan panduan dari dokter setelah kita yakin sama dokternya. Seperti itu. Kebanyakan hari ini obatnya ada tapi disimpan, Ustaz. Karena tidak dikonsumsi, akhirnya tidak ada efek pemulihan bagi tubuhnya. Nah, inilah sikap kita hari ini kepada Al-Quran, yang hari ini mungkin secara demografi kita mayoritas di Indonesia misalnya, tapi apakah itu berdampak? Ternyata tidak, karena kita tidak mengamalkannya. Seperti itu, Ustaz. Baik. Bicara obat, kalau kita katakan ada obat, maka pasti diawali dengan ada penyakit. Ya, artinya berbagai persoalan hidup manusia, baik secara individu maupun komunal, bahkan mungkin persoalan-persoalan besar dunia, harusnya bisa kemudian diobati dengan Al-Quran. Kan itu maksudnya. Memang sampai sedahsyat seperti itu Al-Quran. Nah, ini mungkin pastinya Ustadz Samsudin ini. Mulia pakarnya nih, Ustaz. Ya. Memang sedahsyat seperti itu ayunan yang bisa kemudian mengobati berbagai macam penyakit-penyakit yang ada di tengah-tengah manusia. Iya, baik Ustaz ya. Jadi kalau kita merujuk ke Quran 124 surah Toha, itu Allah Subhanahu wa taala berfirman begini, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dunka wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basiran. Qala kadzalika ataska ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa." Salah satu nama Al-Quran itu adalah Ad-Dzikru. Sementara di ayat surat Toha 124 ini, itu Allah mengatakan waman a'rada an dzikri. An dzikri itu polanya mudhof-mudhofun ilaihi, dua buah kata yang digabung yang memiliki satu makna. Artinya Al-Quran maksudnya. Jadi siapa yang berpaling dari
dzikri kata Allah, yakni Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 2 konsekuensi. Apa konsekuensinya? 1 di dunia, 1 di akhirat. Konsekuensinya di dunia, ma'isyatan dongka. Dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit itu seperti apa? Apakah tidak punya harta, nggak punya rumah, nggak bisa makan? Boleh jadi dia punya rumah, dia punya harta banyak, kemudian punya makanan serba lengkap. Tapi kata dokter nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Di rumahnya ada AC tapi kepanasan. Di rumahnya ada spring bed yang paling mahal di dunia tapi nggak bisa tidur. Itu semua ciri-ciri daripada ma'isyatan dongka. Kalau dia bawa ke aspek politik, misalnya yang sekarang carut marut ya, carut marutnya kehidupan Komisi Muslim hari ini itu diakibatkan karena berpaling dari Al-Quran. Kehidupan yang sempit. Itu di dunia. Kalau di akhirat, wanasyuruhu yaumal kiamat ya'ma. Di akhirat, Allah akan menjanjikan dia akan dibangkitkan dalam keadaan matanya buta. Pada saat dia dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan mata buta, dia klarifikasi. Dia tanya sama Allah, ya Rob, lima hasyartan ya'ma wa qad kuntu basiran. Mengapa mataku jadi buta? Padahal dulu waktu di dunia mataku bisa melihat. Dijawab sama Allah, kadalika ataska ayatuna fanasitaha wa kadalikal yawma tunsa. Demikian dulu waktu di dunia kamu punya mata, matamu bisa melihat. Datang ayat-ayatku, matamu pura-pura buta. Dulu waktu di dunia kamu punya telinga, telingamu bisa mendengar, dibacakan ayat-ayat Allah, tapi telingamu pura-pura tuli. Dulu waktu di dunia kamu punya akal, akalmu bisa berpikir, tapi datang diajak memahami ayat-ayat Allah, tapi akalmu pada saat itu pura-pura amnesia. Makanya di akhirat dibalas. Balasannya apa? Dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan matanya buta. Tapi ada yang lebih hebat lagi daripada surat Toha 104. Di mana itu? Surah Zuhruf ayat 36. Ini yang dahsyat jamaah sekalian. Di surah Zuhruf ayat 36 itu Allah mengatakan begini. Wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan. Ya, jadi barang siapa kata Allah yang berpaling dari dzikrur rahman. Nah, dzikrur rahman sama maknanya Al-Quran juga tuh. Jadi siapa yang berpaling dari Al-Quran, kata Allah, nuqayyid lahu syaitan. Kami adakan baginya setan. Setan ini kata Allah yang akan mendampingi orang itu kemana dia pergi. Dan setan ini akan menyesatkan mereka dari jalan kebenaran. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Sementara dia mengira bahwasanya dia mendapat petunjuk. Jadi ini hebatnya teman-teman sekalian. Kalau kita berpaling dari Al-Quran, itu Allah akan hadirkan setan itu yang akan menemani kemana kita pergi. Kita pergi ke pasar, ditemani sama setan. Pergi ke kantor, ditemani sama setan. Pergi tidur, ditemani sama setan. Makan sama setan. Pokoknya di mana saja kita berada, ditemani sama setan. Saya tidak bisa bayangkan kalau presiden, wakil presiden, menteri-menteri, itu setan semua yang teman. Ini yang dasar teman-teman sekalian. Ada tempat curhatnya, San. Itu kalau orang-orang seperti ini yang berpaling dari Al-Quran kemudian ditemani sama setan, saya tidak bisa bayangkan negara ini mau jadi negara apa. Setan. Seperti itu. Jadi wajar kalau misalnya di dalam Al-Quran itu banyak aktivitas setan itu di negara kita. Contoh misalnya innamal khomar wal maisir wal ansab wal aslam rijsun min amali syaitan. Homer, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak-anak merupakan perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Wajibanibu la'allakum tuflihun. Jauhi perbuatan itu agar kalian beruntung. Ini ayat merupakan tolabut tarki, tolabut nahi, tuntutan untuk meninggalkan yang sifatnya jazm, tegas, menunjukkan bahwa mendekati perbuatan itu haram hukumnya. Tapi bagaimana kabarnya Homer di negara kita? Didirikan pabriknya. Bagaimana kabarnya terkait dengan Jennifer, Kolonel, Bendito, Topi Miring, Anggur, John Robin, puas semua tuh. Bangsa itu ada, kalau nggak ada pabriknya. Lalu siapa yang mengizinkan pabrik itu bisa berproduksi? Perjudian apa dan sebagainya, riba dan seterusnya. Itu semua amalan-amalan setan. Dan itu pertanyaannya kenapa bisa ada itu? Kembali ke surah Zuhruf 36. Wa man yakshu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan. Siapa yang berpaling dari dzikrur rahman, kami adakan baginya setan. Setan ini kata Allah yang akan mendampingi kemana mereka pergi. Dan setan ini akan menyesatkan mereka dari jalan kebenaran. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Sementara dia mengira bahwasanya mereka mendapat petunjuk. Iya, dari penyakit menuju ke setan.
Berarti tidak identik ya setiap orang yang berpenyakit berarti ada setan. Ya, ini lagi asam urat ini. Bukan berarti ada setan nih. Ini beda konteksnya. Semakin menarik ini ya. Nah, Ustaz Sam ini memang pakar untuk memanaskan ruangan. Ya, alhamdulillah. Padahal dingin tadi ini. Padahal dingin, jadi kau nazar tadi dingin. Baik. Cuma persoalannya memang begini, Ustaz. Kita selalu menyampaikan bahwa solusi terbaik dari berbagai persoalan ini adalah kembali kepada Al-Quran. Obat dari berbagai macam persoalan hidup manusia itu adalah kembali ke Al-Quran. Namun ada satu masalah memang ini. Masih banyak, bahkan mungkin mayoritas, belum meyakini akan Al-Quran itu sebagai kalamullah, petunjuk yang datang dari zat yang maha agung, yang tidak ada lagi petunjuk yang di atasnya lebih baik daripada itu. Nah, kita mungkin kedengarannya ini remeh untuk membicarakan tentang bagaimana membuktikan akan kebenaran Al-Quran. Tapi pada faktanya, banyak orang di luar sana yang tidak meyakini. Nah, makanya saya mau bincang dengan Ustadz Kwarsi ya. Tadi dua narsum kita telah menyampaikan sesuatu yang sangat luar biasa tentang Al-Quran. Kita dengarkan tadi Ustadz Kwarsi untuk menjelaskan kepada kita akan dahsyatnya Al-Quran ini, namun bagaimana kemudian jalan untuk sampai kepada meyakini Al-Quran ini tanpa keraguan sedikit pun. Silakan Ustaz. Ya, baik Ustaz. Masya Allah, diskusinya cukup menarik Ustaz ya, terkait dengan Quran, nuzul Quran, dan tentu nanti sampai kepada keyakinan terhadap Quran itu sendiri. Saya teringat dengan salah satu ayat yang berbunyi, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri. Kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingat. Dizikri bisa juga diartikan sebagai dipahami Ustaz. Artinya apa? Al-Quran ini sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW yang paling agung, karena mukjizat tersebut bisa dirasakan sampai manusia akhir zaman. Berbeda dengan mukjizat-mukjizat yang lainnya, mukjizat Nabi yang lainnya yang hanya bisa dirasakan dan dilihat oleh orang pada saat itu. Sedangkan mukjizatnya Nabi Muhammad bisa dilihat, diteliti, dianalisa sampai akhir zaman nantinya. Nah, sehingga kemudian memang ketika ingin meyakini Al-Quran bukan menggunakan dalil nakli Ustaz. Karena kan dalil terbagi dua, ada nakli, ada akli. Ya, tapi menggunakan dalil akli. Kita harus kemudian menggunakan akal kita untuk menganalisa apakah memang betul-betul Al-Quran ini satu-satunya kitab yang benar dan menjadi standar acuan perbuatan manusia. Itu dulu kan, harus pakai akal. Karena kalau kita punya akal. Karena kita punya akal, itu yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Ya. Nah, kemudian dengan akal inilah kemudian kita berpikir, apakah betul Al-Quran ini diturunkan oleh Maha Pencipta atau jangan-jangan dibuat oleh manusia biasa? Ya, karena kan pilihan-pilihannya hanya terbatas pada beberapa hal. Karena dia berbahasa Arab, Al-Quran berbahasa Arab, maka bisa jadi Al-Quran itu ditulis oleh orang Arab misalnya, ya, atau kemudian disampaikan atau dibuat langsung oleh Nabi kita Muhammad, ya, pura-pura sebagai Nabi ini ada saja ya, pengandaian saja. Kemudian dengan dituliskannya Al-Quran, ya, ingin dikenal sebagai seorang Nabi misalnya, atau memang dari Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, ya, itu kan ada pilihan-pilihannya. Nah, kalau kita menilai dari beberapa kemungkinan tersebut, yang paling rasional adalah Al-Quran ini berasal dari Tuhan yang menciptakan alam semesta. Mengapa demikian? Karena begitu banyak di dalam Al-Quran teori-teori tentang sains, teori-teori tentang ilmu pengetahuan yang baru terbukti pada hari ini dan tidak terbukti atau belum terbukti pada masa Nabi. Secara logika bahwa mana mungkin ada manusia yang tidak mempunyai pengetahuan tentang sains tapi bisa membuat Al-Quran yang menjelaskan tentang hal-hal tersebut.
Misalkan Ustadz ya, Padahal ini 1400 tahun yang Betul. lalu ini. Ya betul. kalau kita tarik ulur ke belakang saja Ustadz, di Nusantara 200 tahun yang lalu, nenek moyang kita seperti apa kira-kira? Mungkin kebanyakan nenek moyang kita tidak pakai baju, tidak pakai busana yang bagus ya, dan seterusnya. Ini baru 200 tahun yang lalu loh. Bagaimana dengan 1400 tahun yang lalu? Tapi Al-Quran sudah membahas tentang bagaimana planet-planet itu beredar sesuai dengan garis orbitnya. Bagaimana kemudian manusia itu tumbuh di rahim seorang ibu dengan proses-prosesnya ya. Dan berbagai macam ya fenomena-fenomena alam dan pengetahuan sains yang sudah dikabarkan dalam Al-Quran. Nah, dengan hal inilah kemudian kita bisa memahami tidak mungkin Al-Quran ini dibuat oleh manusia. Apalagi kalau kita lihat kisah Umar bin Khattab ketika masuk Islam, Ustaz. Kita katakan Umar bin Khattab itu salah satu orang yang pandai syair, ya. Ketika mendengarkan surat Toha ayat 14, Innani anallah la ilaha illa la ilaha illa ana fa'budni. Jadi dikatakan bahwa tidak ada Tuhan selainku, ya, maka sembahlah aku, tidak ada yang berhak disembah selainku. Ya. Ketika hal itu didengar oleh Umar bin Khattab, langsung kemudian berpikir, tidak mungkin ini ditulis atau kemudian dikarang oleh seseorang, karena begitu Manusia, ya. indahnya manusia, karena saking indahnya ya kalimat, redaksi kalimat demi kalimat dalam ayat tersebut. Ya, ya. Ya, sehingga tidak mungkin manusia. Orang Arab saja mengakui bahwasanya ini tidak mungkin dikarang oleh manusia. Ya, ini orang Arab loh Ustaz ya, bukan orang non Arab. Nah, maka kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa dengan akal kita Al-Quran ini tentu diturunkan oleh Yang Maha Pencipta, menciptakan alam semesta dan semua manusia. Dan ternyata Ustaz, apa yang disampaikan dalam Al-Quran sebagai Tuhan hanya satu, yaitu Allah saja. Nah, mungkin itu Ustaz. Ya, ya. Jadi praktisnya secara rasional bisa kita tarik kesimpulan begini. Al-Quran telah menantang dan tantangan itu masih berlaku sampai sekarang hingga kemudian di masa depan. Untuk membuat semisal atau 10 ayat ya yang bisa menyerupai, yang bahkan bisa menandingi Al-Quran, dan tantangan itu diajukan kepada seluruh manusia. Yang notabene sampai sekarang ternyata belum ada yang bisa membuat lebih baik, menandingi ya kedahsyatan dari kalimat-kalimat Al-Quran itu. Ini secara rasional kita akan mengatakan ini menunjukkan bahwa ini bukan datang dari zat yang terbatas, manusia yang lemah pemikirannya. Namun ini memang ketika kemudian Al-Quran ini diturunkan dan kemudian sampai ke tangan kita saat ini, lembaran-lembaran suci yang sangat indah itu, memang bagaimana sebenarnya Allah ini menjaga, atau dengan kekuasaan Allah menjaga Al-Quran ini bisa tetap kemudian murni, ini tidak diada-adakan oleh orang lain. Ya, sebagaimana kalau kita dengarkan katanya kalau orang-orang yang menganggap sesuatu kitab suci ya dari agama-agama lain, tapi ternyata setelah di cross check oleh sejarawan oleh peneliti, ternyata yang dianggap mereka itu kitab suci itu karangan dari orang-orang ya, ternyata sudah dimodifikasi oleh banyak orang dari berbagai generasi. Ada yang disebut sebagai perjanjian baru, ada yang dikatakan perjanjian lama, ada versi ini, versi itu dan sebagainya ya. Tapi kemudian kita mengatakan Al-Quran yang kita pegang ini sama dengan yang dahulu kemudian diturunkan. Tidak beda kemudian yang ada di Mesir, yang ada di Australia, yang ada di Timur Tengah, yang ada di mana-mana, itu sama. Ini kan sangat luar biasa ini. Nah, ini mungkin saya kepada siapa nih? Saya Ustaz. Silakan. Jadi setidaknya ini Ustaz, ada tiga yang membuat Al-Quran itu kemudian bisa sangat-sangat terjaga Ustaz. Yang pertama itu kebetulan beberapa tahun terakhir ini lagi concern belajar bahasa Arab, makanya kopiahnya ini warna merah karena saya diajar langsung dari Mesir nih Ustaz. Allah. Jadi
mudarisnya gurunya dari sekarang lagi S2 di Mesir. Dan ternyata memang kalau kita mempelajari bahasa Arab dalam hal ini Arab Fusha, nahwu dan shorof itu harokat akhir kemudian mat ya perubahan bentuknya semuanya itu ada kaidahnya Ustaz, tidak bisa sembarangan. Nah, dan alhamdulillah juga beliau Ustadz Syam, Ustadz Korsi juga guru saya sebelumnya yang mengantarkan dasar-dasarnya sampai kemudian bisa lanjut ke tingkat yang lebih advance. Ini yang pertama. Jadi karena Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab yang jelas sehingga di seluruh dunia tidak boleh mengingkari bahasa aslinya, bahasa yang dimana dia diturunkan. Jadi ketika kita ingin memahami maknanya tidak bisa menyimpulkan dari terjemahan, perlu melewati ilmu alat yang menjadi fondasi awalnya yakni bahasa Arab, lugawiyahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran itu Ustaz, terjaga autentifikasinya melalui dua cara, yaitu adanya tradisi kita umat Islam yakni menghafalkannya. Karena memang di antara kitab-kitab yang dianggap suci ya, kalau Al-Quran jelas kitab suci gitu kan, hanya Al-Quran lah kemudian kitab suci yang kemudian mudah dihafal oleh jutaan orang dari generasi ke generasi. Dan kemudian hafalan Quran itu juga ada sanadnya ya Ustadz Qasi ya, ada sanadnya gitu, sanad hafalan Al-Quran. Misalnya kalau tidak salah Ustadz Qasi Imam Hafs, sanad Imam Hafs ke-30 misalnya kan ada seperti itu. Kemudian juga dalam autentifikasi yang berikutnya adalah dalam hal tajwidnya dan tahsinnya. Jadi kita mengucapkan setiap huruf-huruf ini dan kata per kata, kalimat dengan kalimat itu dengan pengucapan yang dipastikan itu tidak melenceng dari huruf-huruf yang keluar dari lisan Rasul. Nah ini juga ada sanadnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, transmisi mutawatir. Jadi karena dia dihafal oleh para sahabat dan dalam jumlah yang banyak dari sahabat ke generasi berikutnya tabi'in dan berikutnya tabi'ut tabi'in dan generasi setelahnya dari ribuan orang, jutaan orang menurunkannya kepada generasi sampai 14 abad, maka kemudian benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkannya az-zikr, tadi kata Ustadz Syam, dan kemudian kamilah yang akan menjaganya setidak-tidaknya dari tiga hal ini. Yang pertama lugawiyah, bahasa Arabnya. Yang kedua dari sisi autentifikasinya, tradisi kita dalam menjaga dari pelafalan ya, penghafalan gitu kan, dan kemudian transmisi dari generasi ke generasi secara mutawatir Ustaz. Itu kira-kira. Masya Allah. Saya tambahkan. Oh boleh silakan. Oke, Masya Allah. Ya, jadi kinmat Mister. Kalau saya ke Ustaz Sam sekarang, saya butuh tisu. Woi, boleh Ustaz? Saya butuh tisu. Nih ya, silakan Ustaz. Ya. Silakan. Iya, jadi menarik tadi salah satu fakta yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu betul-betul sama yang dibaca oleh Nabi dengan apa yang kita baca. Itu karena Al-Quran itu al-manqul ilaina bitawatir. Jadi dia dinukil kepada kita itu dengan cara mutawatir. Artinya diriwayatkan oleh banyak orang yang mustahil dia tidak berdusta. Saya kasih contoh aja tuh. Misalnya ada di surah Ali Imran itu ayat 19 itu bunyinya, kalau di Al-Quran Mushaf yang asli ya, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridho di sisi Allah itu hanya Islam. Ternyata ada riwayat lain tuh. Riwayatnya bunyinya begini, inna dina indallahil Hanafiyah. Satu, sesungguhnya agama yang diridho oleh Allah adalah Al-Hanafiyah. Riwayat yang lain lagi bunyinya lain, ada lagi tambahannya, inna dina indallahil Hanafiyah la Yahudiyah wala Nasraniyah wala Majusiyah. Yang menarik kemudian adalah kenapa yang ada di mushaf sekarang itu cuma menggunakan inna dina indallahil Islam. Karena dua riwayat tadi, inna dina indallahil Hanafiyah, yang ada tambahannya lagi inna dina indallahil Hanafiyah la Yahudiyah wala Nasraniyah wala Majusiyah, ini namanya riwayat ahad. Ya, diriwayatkan oleh hanya per orang-orang saja sahabat, yang dimana ini tidak diterima oleh para sahabat pada saat itu. Karena waktu pada saat pengumpulan Al-Quran itu sahabat umumkan, barang siapa yang pernah menjumpai Al-Quran dari Nabi, silakan datangkan 2 orang saksi, kemudian store kepada orang yang ahli Al-Quran. Ya, seperti itu, jadi orang yang ahli Al-Quran yang hafalnya sudah di luar kepala tuh. Nah, disaksikan oleh sahabat-sahabat senior tuh.
Nah, datanglah beberapa sahabat yang membawa kabar ahad. Ditanya, mana saksinya? Nggak ada saksinya. Akhirnya apa? Riwayatnya tidak diterima. Seperti itu. Ini menunjukkan bahwa kehati-hatian para sahabat itu memasukkan sesuatu itu yang dianggap sebagai Al-Quran. Jadi nggak usah ragu dah misalnya terkait dengan Al-Quran itu. Kenapa? Karena Al-Quran itu sudah diriwayatkan secara mutawatir. Artinya diriwayatkan oleh banyak orang yang mustahil itu ada kedustahan di sana. Itu satu. Dari segi aspek argumentasi dalilnya, saya akan ambil contoh minimal 2 lah. Misalnya di dalam Al-Quran itu yang menunjukkan bahwa salah satu kemujizatan Al-Quran itu coba kita lihat surah An-Nahl 78 tuh. Di dalam surah An-Nahl 78 itu Allah mengatakan begini. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Dialah Allah yang telah mengeluarkan kalian min butuni ummahatikum dari perut ibu kalian dalam keadaan la ta'lamuna syai'an, dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Kemudian Allah menjadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan, akal fikir la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Di ayat ini itu Allah menggunakan kata ahroja, bukan kata khoroja. Lah, apa bedanya antara khoroja dengan ahroja? Kalau khoroja itu yang keluar itu bukan kita, tapi Allah yang keluar dari rahim ibu kita. Tapi di situ menggunakan kata ahroja. Nah, ahroja ini adalah fi'il muta'addi. Dia butuh objek. Siapa yang dikeluarkan? Kitalah manusia yang dikeluarkan oleh Allah. Yang mengeluarkannya siapa? Allah. Itu satu. Terus yang kedua, kita lahir dalam keadaan apa? La ta'lamuna syai'an, tidak mengetahui apa-apa. Tetapi coba kita hubungkan dengan surah Al-A'raf ayat 172-173. Di surah Al-A'raf 172-173 itu pernah Allah ajarkan ilmu kepada kita. Apa ilmu yang pernah Allah ajarkan? Allah pernah tanya, alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian semua? Ini sebelum fase masuk kehidupan dunia ya. Jadi sebelum masuk ke fase dunia ini, itu Allah pernah kumpulkan kita. Semua manusia, calon-calon manusia akan lahir ke dunia, itu dikumpulkan dalam satu tempat. Kemudian Allah tanya, alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian semua? Kita menjawab pada saat itu dengan jawaban yang sama. Bala syahidna, benar ya Allah, engkau adalah Rabb kami. Syahidna, ini semua jadi saksi. Artinya apa? Kita pernah mengetahui apa-apa. Tapi pada saat Allah keluarkan kita dari rahim ibu kita lahir dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Ternyata setelah diteliti, betul. Pada saat kita lahir, yang kita bikin apa? Manis-manis saja. Coba tanya, siapa Tuhanmu? Apa kiblatmu? Apa kitab sucimu? Mana bisa kita jawab? Seperti itu. Tidak ada yang bisa dibetul. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu benar adanya. Allah membuat skenario. Kita pernah mengetahui sesuatu, dicabut ilmu itu, kemudian kita dikeluarkan oleh Allah dari rahim ibu kita. Yang menariknya lagi, lanjutan ayatnya di surah Al-78. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida. Allah menjadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan, akal fikir. Ini artinya Allah kasih khosyatul insan, potensi yang luar biasa. Potensinya telinga, mata, akal. Allah urut nih, telinga dulu, baru mata, baru akal. Artinya apa? Berdasarkan penelitian ilmu sains hari ini, orang-orang yang ketika meneliti orang yang baru lahir itu dari 3 manusia yang lahir itu, yang pertama berfungsi alat indera itu adalah telinga. Nanti beberapa bulan kemudian baru dia bisa melihat. Nanti beberapa waktu kemudian baru dia bisa berpikir. Ternyata Allah urut. As-sam'u wal absar wal af'idah. Bukan apa lagi. Presisi banget, Ustaz. Betul, seperti itu. Jadi tidak ada sesuatu yang membuat kita bahwa kita ini harus ragu dengan Al-Quran. Harusnya keyakinan yang sangat kokoh begitu. Nah, itu satu. Saya kasih contoh yang lain. Ini satu contoh lagi nih. Satu contoh ini. 10 contohnya dapat. Bisa sambil Kita sampai sahur ya. Kita sampai sahur. Ya, silakan. saya kasih contoh. Misalnya ini ketepatan, kehati-hatian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menentukan lafaz. Contoh misalnya sambil surah An-Nisa ayat 59 tuh. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kalian. Yang menarik di ayat ini adalah Allah menggunakan kata atiu itu cuma di 2 tempat. Di sama lapas Allah dengan lapas Rasul. Sementara kalimat ulil amri itu enggak ada kata atiu di situ.
Pertanyaannya, apakah ini sebuah kebetulan? Ya. Tidak. Ini sudah dirancang oleh Allah dan itu memiliki konsekuensi hukum. Apa konsekuensi hukumnya? Ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul itu sifatnya mutlak. Sementara ketaatan kepada ulil amri itu sifatnya relatif. Kenapa dia relatif? Karena tidak ada kata atiu di situ. Kemudian yang kedua, atiullah wa atiu Rasul. Antara Allah dengan Rasul itu ada waw. Wawnya ini namanya waw atof. Sementara waw yang kedua, wa ulil amri itu bukan waw atof, tapi waw istinaf. Ini baru huruf tuh. Seperti itu. Baru huruf. Yang menunjukkan bahwa Al-Quran ini bukan kaleng-kaleng. Seperti ini. Ini Al-Quran luar biasa. Allah sudah menyusun sedemikian canggih. Bahwa ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul itu sifatnya mutlak. Sementara ulil amri itu sifatnya relatif. Maksudnya relatif bagaimana? Kalau ulil amrinya taat kepada Allah dan Rasul, kita wajib taat kepadanya. Tapi kalau ulil amrinya membangkang, nggak mau taat kepada Allah, nggak mau taat sama Rasul, Nabi mengatakan, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Nggak ada ketaatan kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah. Makin Baik. Alhamdulillah. Ini sudah mulai masuk ulil amri ya. Padahal nuzulul Quran, Ustaz. Iya. Memang kayaknya memang harus ke situ ya. Baik. Luar biasa. Jadi pada hakikatnya kita ini sebagai orang-orang beriman, ya, insya Allah tidak ada keraguan sedikit pun terhadap Al-Quran. Ya, sebagai kalamullah dan juga sebagai petunjuk pedoman hidup kita. Mungkin secara garis besar, mungkin saya bisa melihatnya penjagaan Allah itu pada di 3 keadaan, 3 tempat. Yaitu yang pertama ketika proses turunnya, ya, yang kedua yaitu ketika di masa Rasulullah dengan para sahabat yang menjaga baik-baik, ya, lembaran-lembaran yang ditulis ini untuk kemudian dipisahkan. Kalau tadi dikatakan oleh Ustadz Sam itu ketika mengumpulkan Al-Quran itu dengan sangat-sangat penuh kehati-hatian, super kehati-hatian, ya. Bahkan kalau tidak salah kan begini saja, dikumpulkan lembaran-lembaran itu sangat banyak, tapi kemudian yang akhirnya di ACC oleh seluruh sahabat pada saat itu, yang kemudian kita juga pegang sampai saat ini, itu tebalnya seperti yang kita sudah pegang. Tidak setebal yang kemudian pada waktu dikumpulkan. Dan selebihnya itu kemudian dibakar. Ya. Nah itu di titik yang kedua seperti itu, dan titik yang ketiganya adalah yaitu penjagaan Allah hingga sampai saat ini dan di masa depan. Nah, karena tema kita Nuzulul Quran, kita kembali dulu di penjagaan Allah di pertama kali ketika Al-Quran ini diturunkan. Ya. Berarti saya ke Ustadz Parsi sekarang, ya. Sebenarnya Nuzulul Quran sudah sering kita dengarkan berbagai macam penjelasan, berbagai macam bahkan tausiah hikmah daripada Nuzulul Quran itu dari para alim ulama, para mubalik. Tapi tidak apa-apa kita kemudian juga ulik-ulik sedikit dan mungkin bisa kita juga tarik hikmah-hikmah yang menarik untuk di zaman now sekarang ini, ya, tentang proses turunnya Al-Quran ini. Dan bagaimana bentuk penjagaannya yang sangat luar biasa dengan sangat rapi, dengan sangat ketat Allah kemudian menurunkan Al-Quran ini. Tapi sebelumnya sebenarnya Nuzulul Quran ini kan banyak dibahas di malam-malam 17, ya. Kadang juga dibahas di malam-malam ganjil Lailatul Qadar dan sebagainya. Nah ini apa sebenarnya perbedaannya? Malam-malam ganjil, malam-malam yang kita nantikan Lailatul Qadar dengan Nuzulul Quran ini, mungkin saya langsung saja dulu ke Ustadz Warsu. Ya baik Ustaz. Ya ini memang mungkin menjadi salah satu miskonsepsi dari kaum muslimin yang kadang menyamakan antara Nuzulul Quran dan Lailatul Qadar. Iya, betul. Kalau kita merujuk kepada tafsir Jalalain, disebutkan di sana bahwa awal kali turunnya Al-Quran itu disebut sebagai Nuzulul Quran. Ya. Pertama kalinya turun kepada Nabi Muhammad secara bertahap. Ya. Sedangkan malam Lailatul Qadar adalah malam pertama turunnya Al-Quran secara jumlatan wahidah.
secara keseluruhan Seluruh. dari dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia, Ustaz. Jadi ada memang 2 tahap di situ. Dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia atau Baitul Izzah, di situlah malam Lailatul Qadar, ya. Sedangkan dari langit dunia ke Nabi Muhammad itu pada malam nuzulul Quran, yang mayoritas ulama kitab menganggap ayat yang pertama diturunkan yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yaitu pada malam 17 Ramadan. Ini yang harus memang kita pahami dengan baik. Walaupun ada pandangan ulama lain mengatakan bukan di malam 17 ya. Ya, ada Ya. pandangan-pandangan lain Ya. selain malam 17 tadi. Tapi ada yang saya mau bahas, mungkin jarang dibahas sama orang-orang di luar sana. Baik. Ternyata Ustadz, orang-orang kafir itu dia maunya atau mereka maunya Al-Quran itu diturunkan secara langsung kepada Nabi Muhammad. Tidak mau diturunkan secara berangsur-angsur. Iya. Kan kita pahami bahwa Al-Quran diturunkan berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad ya. Iya. Itu kita pahami. Dan memang seperti itulah nyatanya. Tapi orang kafir dalam surah Al-Furqan dikatakan wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihil Qur'an jumlatan wahidah. Berkatalah orang-orang kafir, andai kata Al-Quran ini diturunkan secara langsung saja kepada Nabi Muhammad. Iya. Kenapa tidak diturunkan secara langsung saja? Maka kemudian di ayat yang sama lanjutkan kadzalik linusabbita bihi fu'adak. Seperti itulah agar kami meneguhkan hatimu wahai Muhammad. Itu hikmah yang pertama. Jadi untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad agar tidak langsung semerta-merta Al-Quran semua langsung tiba-tiba datang di dada Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa menjadi daya tarik. Mungkin kalau kita lihat film ada episode 1, episode 2, episode 3. Itu pun ada season 1, 2, 3. Itu akan lebih membuat kita tertarik dibandingkan langsung full filmnya 3 jam, 4 jam. Iya. Ya. Akan membuat daya tarik kepada orang-orang untuk mendengarnya. Apalagi setelah ini. Dan itu yang terjadi kepada orang-orang kafir pada masa Quraisy, Ustaz. Ya. Kaum Quraisy menganggap, setelah turun ayat ini yang luar biasa sekali, apalagi ke depannya, apalagi setelahnya ya. Ya, itu akan membuat orang penasaran untuk mendengarkan dan untuk memahaminya. Jadi nuzulul Quran tadi sekali lagi Ustaz, itu adalah hari di mana turunnya pertama kali ayat Al-Quran ke dada Nabi Muhammad SAW, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 tadi. Mungkin gitu Ustaz, perbedaannya. Berangsur-angsur, bertahap-tahap, ini tentu juga punya filosofi mendalam untuk setiap tahapan kehidupan Rasulullah, ya, tahapan ujian cobaan yang akan dihadapi Rasulullah, kondisi keadaan yang akan berubah-ubah yang dihadapi Rasulullah, dan Allah membimbingnya dengan sangat baik melalui wahyunya itu dalam menghadapi berbagai macam kondisi-kondisi tersebut. Dan alhamdulillah dengan kemudian diturunkannya secara berangsur-angsur, akhirnya kita bisa memahami kondisi yang dihadapi oleh Rasulullah, dan datangnya, kalau tadi bicara obat, datangnya obat ini menyelesaikan persoalan pada kondisi itu. Tidak bisa juga saya bayangkan kalau langsung turun semua itu 30 juz kepada Rasulullah. Overdosis. Iya. Nah, itu juga ya, betul. Atau ada yang lain Ustaz? Mau tambahkan ini ya. Mungkin dari segi balagos bisa dijelaskan. Ada perbedaan antara nazala dan anzala. Iya. Kalau nazala kan itu secara bertahap Ustadz ya. Ada di dalam Al-Quran. Ya. Kemudian juga kata anzala, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, di mana bulan yang diturunkan Al-Quran secara langsung. Dari anzala yunzilu itu adalah secara langsung, sedangkan nazzala yunazzilu tanzilan itu secara bertahap. Dan persis ketika Al-Quran menjelaskan tentang Al-Quran diturunkan itu kapan, itu penggunaan kata nazzala dan anzala itu tidak meleset, Ustaz. Di situ juga letak keistimewaan dari Al-Quran. Mungkin gitu, Ustaz ya. Iya, sayang kalau kemudian acara ini dilewatkan ya oleh sahabat-sahabat Mabit. Jadi bagi yang lagi nonton saat ini Mabit Talk edisi Nuzulul Quran, ajak teman-teman yang lain untuk putar ulang ya.
tayangan ini. Dan jangan lupa like, apalagi biasanya subscribe, Komen. ya. Dan yang paling penting ya, yang paling penting ini kita akan bahas Al-Quran ini tadi untuk menyelesaikan persoalan hidup manusia. Terlebih kalau ya memang pada faktanya sekarang ini kita akan krisis multidimensi kan, ya. Jadi kita ada banyak masalah di persoalan ekonomi, kita ada banyak persoalan di seputar pendidikan. Wah, gila betul itu anak-anak sekarang ya. Begitu sangat mudahnya anak-anak sekarang itu stres berat, bunuh diri. Ada yang sampai menendang gurunya, ya. Ada yang sampai membunuh orang tuanya hanya karena persoalan-persoalan sepele. Ini menunjukkan bahwa jauh kita ini dari Al-Quran. Ya, belum lagi persoalan-persoalan di seputar sosial masyarakat. Ya, yang kita dengarkan juga dari hasil survei dari 4 atau 5 pernikahan yang terjadi, 1 adem-adem, 2 mengalami keretakan, ya, dan 2-nya lagi kemudian itu sampai harus putus, ya. Yang menunjukkan bahwa keluarga juga saat ini tidak baik-baik saja. Kita lagi diserang oleh berbagai macam budaya yang menghancurkan pilar terakhir dari rumah tangga yang seharusnya menjadi pelindung bagi kita semua, ya. Nah ini berbagai macam persoalan-persoalan yang kita hadapi, dan kalau kemudian kita katakan kepada masyarakat, ayolah balik kepada Al-Quran. Al-Quran ini perkataan dari yang menciptakan kamu. Al-Quran ini akan memberikan solusi terbaik dari berbagai macam solusi yang ada di dunia ini. Namun tetap saja kemudian banyak yang meragukan akan Al-Quran itu sebagai obat, ya, sebagai solusi. Nah, sebenarnya ini tantangan dakwah, tidak bisa dipungkiri. Tapi sebenarnya bagaimana Ustadz melihat dengan kondisi umat Islam saat ini yang masih kemudian menganggap ada solusi-solusi terbaik selain daripada Al-Quran? Ini apakah harapan di masa depan kita masih punya harapan besar untuk umat Islam ini kembali ke hadirat Allah atau bagaimana menurut Ustadz? Iya, saya Silakan Ustadz. Kalau kita merujuk ke Quran untuk mau misalnya mengobati kondisi umat yang carut marut hari ini, itu cobalah kita tengok salah satu misi utama manusia itu diciptakan itu minimal 2 menurut Al-Quran. Satu sebagai khalifah dan satu sebagai Abdullah. Sebagai khalifah itu teman-teman bisa temukan di surah Al-Baqarah ayat 30. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku, kata Allah, akan menjadikan di bumi itu seorang khalifah. Jadi memang kita ini adalah seorang khalifah. Tugasnya khalifah apa? Buka surah Shad ayat 26. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas bil haq wa la tattabi'il hawa. Wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu itu sebagai khalifah di bumi. Karena kamu sebagai khalifah tugasmu 2. Apa itu? Fahkum bainan nas bil haq. Putuskanlah perkara di antara manusia berdasarkan apa yang Allah turunkan. Wa la tattabi'il hawa. Jangan kamu mengikuti hawa nafsu. Kalau kita berpatokan dengan kaidah usul, ada kaidah usul bunyinya begini. Al-umumu yabqa fi umumihi malam yarida dalilun tassis. Umum tetap keumumannya selama tidak ada dalil mengkhususkannya. Atau kaidah yang lain. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Hukum diambil dari keumuman lafaznya, bukan sebab turunnya. Artinya, kalau kita menggunakan 2 kaidah tadi menongkrongi surah Shad ayat 26, maka yang jadi patokan itu adalah keumuman redaksinya. Artinya apa? Siapa saja yang dijadikan oleh Allah sebagai khalifah, dia harus menunaikan 2 tugas utama. 1, harus berhukum menggunakan hukum Allah saja. Dan yang kedua, tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Terus itu misi pertama. Misi kedua, coba buka surah Az-Zariyat ayat 56.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Kalimat liya'budun di penghujung surah Zariyat 56 itu para mufassir menjelaskan ta'atulillah wa khudu'u lahu iltizam masyara'akum minad-din. Taat kepada Allah, tunduk patuh kepadanya, serta terikat dengan seluruh syariatnya. Atau bahasa sederhananya, iqamatu alal hayati ala asasi minad-din. Membangun semua struktur kehidupan berdasarkan dengan Islam. Kalau semua manusia paham, khususnya kaum muslimin terkait dengan dua misi utama ini, maka tidak akan terjadi yang namanya carut-marut kehidupan seperti ini. Kenapa? Dia sadar sebagai khalifah, dia harus berhukum menggunakan hukum Allah, nggak boleh mengikuti hawa nafsu. Dia harus taat, tunduk, patuh dan terikat dengan semua aturan Allah. Itu yang harusnya di dalam yang harusnya terjadi begitu, Ustaz. Seperti itu. Namun ketika misalnya kaum muslimin misalnya melupakan Al-Quran, tidak mau percaya dengan Al-Quran, ya sudah terjadilah yang seperti yang sekarang. Yang sebagaimana di awal tadi saya sampaikan, wa may ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitan. Siapa yang berpaling dari dzikir Rahman akan diadakan setan sebagai pendamping hidupnya. Kalau di surah Toha akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Semua akan terjadi. Bahkan lebih dahsyat lagi, coba buka surah Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ni lilladina aman antasya qulubuhum lidzikrillah wa manazzala minal haq wa la yakunu kalladina utul kitaba min qabl fatola alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasikun. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang mukmin untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah diturunkan kepada mereka. Janganlah mereka seperti orang-orang yang diberikan Alkitab, kemudian berlalulah masa panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Kebanyakan manusia adalah orang-orang fasik. Ayat ini menggunakan istifham, kalimat bertanya. Allah tanya kita nih, kapan itu umat Islam itu mau taat? Kapan itu manusia mau taat? Jangan sampai lama-lama dia tidak taat, lama-lama bergelimang dengan dosa yang membuat hatinya keras. Kalau hati keras susah dikasih nasihat, dibilang ayo kita berhukum hukum Allah, dikriminalkan. Seperti itu. Yang dikriminalkan Allah yang mereka terapkan. Ini kenapa? Karena sudah terlalu lama bermaksiat. Sudah terlalu lama dia misalnya melakukan kesalahan dan tidak kembali kepada Allah dan bertobat kepadanya. Akhirnya apa? Faqasat qulubuhum, kolbunya keras. Orang yang punya kolbu keras, bebal otaknya, disuruh ke kanan dia ke kiri, disuruh ke kiri dia ke kanan, pokoknya cari gara-gara. Orang baik-baik dibilangin orang jahat dibilangin orang baik-baik. Halal dia bilang haram, yang haram dia bilang halal. Pokoknya cari gara-gara dia kerjanya. Seperti itu. Jadi itu akibatnya bagi orang yang berpaling dari Al-Quran. Makanya kalau mau generasi ini baut, mau generasi ini selamat, ayo kita ikuti generasi yang dulu menerapkan Al-Quran dalam hidupnya, pasti gemilang. Coba kita lihat Abu Bakar. Siapa yang tidak kenal Abu Bakar? Apakah Abu Bakar pernah ke Suliang? Pernah ke Maros? Pernah ke BTP? Pernah ke Makassar? Pernah ke Jeneponto, Takalargoa dan sebagainya? Tidak pernah. Tapi namanya sampai ke sini. Ya kan? Umar, Ali bin Abi Thalib, Utsman, Tolha, kemudian Bilal bin Rabah dan lain sebagainya. Nama-nama ini terkenal di seluruh penjuru dunia. Kenapa? Itu bukan karena Bilalnya, bukan pribadi Abu Bakarnya, bukan pribadi Utsmannya, bukan pribadi Ali bin Abi Thalibnya, tapi karena Al-Quran. Seperti itu, karena Al-Quran. Jadi kalau mau kita terkenal, mau kita jadi orang yang hebat, mau kita jadi orang yang sakti, kuncinya satu Ji. Jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita. Jangan pilih yang lain. Jadi khairukum man ta'allama al-Quran wa'allam. Ya. Betul. Jadi kalau mau jadi yang terbaik, ya belajar Al-Quran. Kita juga mengajarkan orang Al-Quran. Mantap. Karena Terakhir Ustaz, terakhir. belum ini terakhir ini. Maksudnya masih fokus, tamu sedikit sekali lagi sudah betul. Masih ada relevansinya sedikit yang tadi itu. Coba teman-teman untuk menunjukkan bahwa dahsyatnya itu orang yang menerapkan Al-Quran. Coba teman-teman buka surah Al-Baqarah 255, 56, 57. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladina kafaru awliyahumut taghut yukhrijunahum minan nur ilaz zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah kasih perbandingan nih. Kamu mau apa? Mau Islam atau mau yang kufur? Mau yang iman atau mau yang tidak iman? Allah kasih pilihan tuh. Allah bilang, Allah pelindung orang beriman. Tugasnya apa?
Allah yang akan mengeluarkan orang beriman itu minaz zulumati ilan nur. Dari kegelapan itu kepada cahaya. Sementara orang kafir itu pelindung-pelindungnya itu adalah togut, setan. Nah ini kita bicara setan lagi nih. Jadi Konspirasi sih. Jadi pelindung itu adalah setan. Kerjanya apa? Dia yang mengeluarkan dari cahaya kepada kegelapan. Makanya Allah mengatakan ulaika ashabun nar. Mereka itu penghuni neraka. Coba bandingkan dengan surah Al-Maidah. Iya Al-Maidah kalau tidak salah. Mudah-mudahan pas. Itu apa hukmal jahiliyati bugun itu surah Al-Maidah ya Ustaz pasti ya. Al-Maidah ayat 50 tuh. Allah tantang. Allah bilang begini sama kita. Afa hukmal jahiliyati yubghuna wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apa hukum jahiliyah yang kalian kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik dibanding sistem hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Artinya apa? Allah tantang, kalau kamu hebat datangkan kapitalisme itu. Datangkan sosialisme itu. Buat satu sistem yang bisa mengalahkan Al-Quran. Tidak ada kacang-kacangan semua itu yang bisa menyelesaikan Kacang ini. kacang itu receh semua itu ya, receh semua, tidak ada gunanya itu. Cuma lah bilang orang Makassar kapan raso-raso saja seperti itu, pan raso-raso bikin asah saja anunya kerjanya. Nah ini Allah kasih solusi, jadikan itu Al-Quran. Bahkan di dalam Al-Quran itu Allah mengatakan waja'alnahu nuron, kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Masya Allah. Orang yang meninggalkan Al-Quran pasti tidak ada cahaya. Tidak ada cahaya, siap-siap kegelapan. Orang yang kegelapan fitilapo-lapo itu sembarang tabrak tembok apakah. Dan orang yang tidak bisa melihat jalan di keramaian gampang kali terjerumus ke kehancuran. Seperti itu. Jadi itu luar biasa. Perumpamaan Al-Quran, Allah menamakan Al-Quran sebagai cahaya. Allah kasih lagi orang yang menjadikan Allah sebagai pelindungnya. Allah yang akan mengeluarkan dia dari kegelapan kepada cahaya. Masya Allah, kurang apa lagi teman-teman sekalian. Betul. Seperti itu. Iya. Baik, sahabat Mabit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi ya memang betul, sangat jelas nampak dengan mata telanjang kita lihat berbagai macam kerusakan saat ini, berbagai persoalan-persoalan hidup yang carut marut, itu karena ulah tangan-tangan manusia. Kerusakan ini ada di daratan, kerusakan ini ada di lautan. Ini sekali lagi juga karena pilihan hidup manusia, ya, yang kemudian meninggalkan Al-Quran, meninggalkan hukum-hukum Allah. Yang tadi kalau disebutkan oleh Ustaz Sam bahwa dari ayat tadi afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun, bahwa di ayat ini menyebutkan ada dua hukum. Ada yang disebut hukum Allah, ada yang disebut hukum jahiliyah. Jadi kita sebagai orang mukmin, orang beriman mau pilih mana ini? Hukum Allah atau hukum selain dari hukum Allah? Nah, tentulah kita ingin berharap karena yang punya surga, yang punya neraka itu Allah, ya. Yang Allah nanti menentukan mana yang masuk surga, mana yang masuk neraka, ya kita pasti ingin ikut menjadi tadi disebutkan khalifah dan Abdullah yang selalu mengabdi kepada Allah. Tapi satu hal lagi ini Ustaz sekalian. Ini mungkin lebih ke Ustaz Ari maupun Ustaz Warsi. Soal cinta kayaknya Ustaz. Cinta Quran. Iya, ini kalau memberikan level, anak-anak muda kan suka kasih level-level itu ya. Semakin naik levelnya, semakin serius mereka untuk bertarung ya. Ya, kemudian kalau kita levelkan bentuk kedekatan kita dengan Al-Quran, bentuk kemudian tadi disebut kecintaan kita dengan Al-Quran ya. Bentuk kemudian pantasnya kita akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran ya, dan sebagainya. Ini kira-kira kalau kita melevelkan ini bagaimana ya, levelingnya bagaimana sampai kemudian kita akan termotivasi untuk mencapai level yang tertinggi ya, level yang kemudian dikatakan sebagai sahabatnya Al-Quran yang akan menemani kita juga nanti kelak di akhirat. Mungkin ke Sa'ari, ini saya lihat share ya, silahkan. Nah, jadi tadi Ustadz Syam menyampaikan ayat-ayat Al-Quran dan
Memang kalau ayat-ayat tentang peringatan itu memang sebagai cambuk bagi orang-orang yang mencintai dunia dan akhirnya kemudian menjadikan dunia segala-galanya dan melupakan kehidupannya kekal yang abadi yakni akhirat. Nah, sedangkan yang seharusnya adalah kita mencintai akhirat dan menjadikan dunia sebagai jalan menujunya. Nah, maka mencintai akhirat itu sama dengan mencintai petunjuk yang Allah turunkan yakni Al-Quran tadi. Nah, zikrul tadi. Nah, maka setidak-tidaknya nih saat ada 5 kalau kita kemudian ingin tahu apakah kita telah mencintai Al-Quran atau belum. Nah, apakah kelima-limanya level 5 ini sudah kita miliki semua atau kemudian baru beberapa saja atau bahkan tidak ada sama sekali. Ini yang perlu jadi evaluasi bagi kita bersama sebagai seorang muslim. Yang pertama yaitu kalau memang kita mencintai Al-Quran atau sebelum itu kita pasti pernah jatuh cinta. Gimana Ustadz? Betul. Ustadz ini, Ustadz Warzi, Ustadz Syam pasti pernah jatuh cinta. Jadi seumur hidup kita pasti pernah merasakan yang namanya falling in love. Nah, yang pertama Sampai jatuh sih. nggak sampai jatuh. Namanya jatuh cinta itu yang pertama adalah kita ingin menjadikannya prioritas. Iya, iya. Kita ingin menjadikan dia prioritas, artinya tidak menjadikan waktu sisa kita untuknya, Betul. tapi menjadikannya sebagai prioritas. Jadi ketika kemudian kita terhadap kitab Al-Quran ini sudah hubungannya prioritas, maka ini tanda pertama, level pertama bahwa kita telah mencintai Al-Quran. Yang kedua adalah ketika memang sudah saling mencintai, maka ada rasa rindu. Yang kedua, jadi ketika kita berpisah, ada rasa rindu ingin ketemu. Kan, jadi banyak lagu-lagu cinta tentang rindu, begitu pula kepada Al-Quran. Jadi ketika kita kemudian mencintai Al-Quran, ketika kita berpisah dengannya, kita rindu. Kita ingin kemudian untuk kembali merujuk kepadanya, membacanya. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah, ciri cinta level yang ketiga adalah kita kepo. Kita ingin mengetahuinya detail. Jadi misalnya ada seseorang akhwat kita jatuh cinta, maka kita ingin bahkan melakukan spionase ekstrimnya, mengetahui secara detail seperti apa dia, keluarganya, jumlah saudara, tanggal lahirnya, bahkan lebih dalam lagi. Apakah dengan cara yang benar, dengan ta'aruf atau dengan cara yang salah. Kita ingin mengetahui lebih dalam, yang deeply, more deeply, lebih dalam lagi. Ini yang ketiga. Berarti kita mendalami Al-Quran itu bahkan sampai ingin menguasai bahasa Arab, ingin kemudian menguasai tafsir. Bukan cuma membaca, bahkan menghafalkannya dan sampai memahaminya lebih dalam. Kemudian yang keempat adalah level yang berikutnya adalah selalu ingin berduaan saja. Jadi pastilah ketika seseorang yang cinta ingin berhalwat dengan yang dicintai. Jadi ketika memang kita sudah mencintai Al-Quran, maka kita ingin selalu berdua-duaan saja dengan kitab ini. Apakah kita sudah pada level tersebut? Dan yang puncaknya adalah yang kelima adalah ketika kita kemudian selalu ingin ittiba, selalu ingin mengikutinya. Kita kemudian sudah sangat-sangat bucin, menjadi budak cinta terhadap Al-Quran. Karena inilah cinta yang murni, cinta yang benar. Kemudian kita mengikuti seluruh apa yang kemudian Allah perintahkan, dan kemudian kita meninggalkan seluruh yang Allah larang. Inilah 5 level evaluasi apakah sudah sejauh mana kita mencintainya. Atau bahkan ketika tidak ada sama sekali di antara kelima poin ini yang kita rasakan terhadap interaksi kita dengan Al-Quran, maka ini menjadi teguran, menjadi cambuk yang dimana kita harus memperbaiki diri kita karena kita tidak selamanya hidup di dunia ini. Baik, baik. Itu mungkin Ustaz. Kenapa lari-larinya ke romantis ini ya? Karena tadi sudah ekstrim Pak, sekarang romantis. Gitu. Supaya lebih lengkap lagi nih Ustaz. Iya, iya. Yang terakhir lagi. Ada saya ingat Iya. perkataan Oh iya, silakan. atau sudah Selagi dinga. Ya silakan. Selagi dingat. Iya. berkaitan dengan apa yang dijelaskan ke hari tadi. Imam Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan, Ustaz, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu." Jadi ketika sesuatu itu dicintai, pasti akan ditaati. Dan ada satu hal yang unik ketika saya mencoba menelaah beberapa kitab, Ustaz, ya, yang berkaitan dengan Shahibul Quran dan Ahlul Quran. Iya. Kira-kira siapa yang dimaksud dengan mereka itu? Kan banyak di luar sana yang memahami bahwa Ahlul Quran atau Shahibul Quran mereka adalah penghafal Quran. Ternyata tidak cukup hanya itu. Tidak sesederhana. Tidak sesederhana itu. Minimal ada 2 syarat mutlak yang harus dimiliki oleh seseorang agar status Ahlul Quran atau Shahibul Quran itu bisa melekat pada diri seseorang. Ya, apa itu?
menurut penjelasan Al-Imamul Al-Iraqi, Imam Ibnul Athir, Imam Ibnul Qudamah, dan seterusnya, beliau mengatakan bahwa syarat yang pertama adalah memang harus menghafal, Ustaz. Yang kedua adalah diamalkan. Jadi 2 syarat ini yang memang harus mutlak ketika kemudian orang mau menjadi ahlullah, ahlul Quran. Dan sahibul Quran yang dikatakan yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil kama kunta tarattil fid dunya. Bacalah dan naiklah dan tartilkanlah sebagaimana engkau tartilkan ketika di dunia. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Karena sesungguhnya derajatmu nanti di akhirat sesuai dengan akhir ayat yang engkau baca atau yang engkau hafal. Jadi 2 syarat mutlak itu Ustaz, yang harus diketahui. Maka tidak cukup jadi penghafal Quran saja, tapi harus diamalkan juga. Nah, ini menjadi problem besar, Ustaz. Di negeri kita alhamdulillah banyak penghafal Quran, Alhamdulillah. tapi menjadi problemnya adalah Al-Quran masih banyak ayat-ayatnya yang belum diamalkan. Iya. Gitu, Ustaz. Sahabat-sahabat mabit sekalian, dahulu Saudi Arab kenapa Saudi di Arab tandus yang gersang di sana, ya, di masa lampau, masa lalu, itu adalah sebuah tanah daratan yang kemudian dipandang sebelah mata oleh negara adidaya pada saat itu, Persia, Romawi. Mereka tidak memperhitungkan untuk kemudian menjadikan bagian daripada wilayah penting untuk kemudian dimasukkan dalam teritorial Romawi ataupun Persia, karena menganggap ini kawasan wilayah yang di sana tabiatnya orang suka berkelahi, tidak ada juga sumber kekayaan yang bisa dikeruk untuk mengembangkan negaranya, ya dipandang sebelah mata lah, ya. Belum lagi kemudian dianggap ada budaya-budaya yang aneh-aneh lah ya di sana. Sehingga kemudian dianggap sebagai kawasan yang tidak layak untuk kemudian dijadikan sebuah peradaban. Tapi kemudian cerita berubah ketika kemudian Al-Quran turun malah di tempat yang tanah tandus gersang ini, ya. Dan ketika kemudian Al-Quran ini turun, menginstal kemudian orang-orang yang ada pada saat itu yang diawali oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabat, apa yang terjadi? Orang-orang yang tadinya biasa-biasa saja tetapi menjadi orang yang dahsyat, menjadi orang yang besar, ya, karena telah diinstal Al-Qur'annya itu di dalam pikiran mereka. Bahkan tidak cukup sampai di situ. Negeri yang tadi dipandang sebelah mata kemudian perlahan-lahan menjadi negeri yang sangat besar, negeri yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya peradaban raksasa, peradaban yang bahkan menjadi kiblat bagi umat-umat yang lain. Peradaban-peradaban lain kemudian banyak mengikut peradaban Islam ini. Bahkan kemudian negara yang mengemban Al-Quran ini sebagai pedoman hidupnya menjadi negara adidaya. Negara yang bisa menaklukkan Persia. Negara yang bahkan bisa memukul mundur Romawi. Ini dahsyatnya Al-Quran. Sama kalau kemudian kita ingin mengatakan, ingin kita bangkit, ingin kita sukses di masa depan, bahkan bukan hanya sukses di dunia tetapi juga bisa sukses di akhirat. Mari kita bersama-sama install otak kita, install pikiran kita, install hati kita dengan Al-Quran. Terima kasih banyak Ustadz-Ustadz sekalian. Jangan pernah bosan-bosan untuk kemudian kita bincang-bincang tentang Islam, tentang umat Islam, atau tentang apa saja yang asik-asik ya. Ya, seharusnya ini yang banyak dibicarakan oleh anak-anak muda nih. Yang asik itu adalah Islam, ya. Yang asik itu ngaji Islam, ya. Masih lanjut Ramadan Richard berarti, Ustaz ya? Sampai tuntas, ya. Semoga kita dipanjangkan umur sampai di akhir Ramadan kali ini. Mungkin demikian sahabat Mabit Talk, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selesai.